Saat dua insan saling mencintai, maka dunia serasa milik berdua. Seperti yang pernah dialami oleh Adi dan Rina. Namun, kisah ini bukanlah kisah yang indah. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Adi dan Rina. Mereka berdua mulai saling mengenal sejak bangku SMA. Karena satu kelas, mereka selalu bertemu setiap hari. Mereka juga selalu bersama dalam hal apapun di sekolah. Mulai dari pergi dan pulang. Bahkan dalam setiap kerja kelompok, mereka pasti selalu berbarengan. Hingga pada akhirnya setelah 1 tahun mereka mengenal, Adi merasa suka pada Rina. Hingga tak menunggu waktu lama, Adi menyatakan cintanya dan Rina juga ternyata suka padanya. Bertahun-tahun mereka menjalani kisah cinta itu hingga lulus SMA saat Rina lanjut berkuliah dan Adi memutuskan bekerja. Mereka masih menjalin hubungan itu. Hingga tak terasa, sudah 5 tahun mereka menjalin hubungan asmara. Adi sudah mengenal kedua orang tua Rina, begitu juga sebaliknya. Adi selalu bercerita tentang Rina pada orang tuanya dan orang tua Adi juga setuju dengan hubungan mereka. Hingga tepat di tahun ke-7, Adi ingin hubungan itu lanjut ke jenjang yang lebih serius. Ia ingin melamar Rina. Adi meminta izin pada orang tuanya untuk melamar Rina. Orang tua Adi juga setuju dan senang dengan keinginan Adi itu. Hingga pada akhirnya acara lamaran itu dilaksanakan. Hari yang begitu indah saat itu bagi Adi dan Rina, ditambah dengan kedua orang tua dari masing-masing mereka sangat merestui hubungan mereka. Setelah lamaran berlangsung, dengan segala pertimbangan dan persiapan, rencananya mereka akan melaksanakan pernikahannya di bulan kedua setelah acara lamaran itu. Hari yang sangat dinanti-nanti bagi mereka. Adi sudah menyiapkan segala keperluan dan perlengkapan untuk hari bahagianya itu. Dan juga sudah menyiapkan tempat untuk mereka tinggal nanti. Rumah yang cukup luas dengan segala isinya sudah Adi siapkan dengan segala usahanya. Tiba 3 minggu sebelum acara itu dilaksanakan, undangan sudah disebar oleh mereka berdua kepada sahabat, kerabat, tetangga, dan keluarganya dengan hati gembira. Namun, di saat 1 minggu sebelum hari bahagia mereka terjadi, di saat itulah semua cerita tak mengenakan sekaligus menyeramkan terjadi. Saat itu, Adi diminta untuk datang ke rumah Rina oleh orang tua Rina. Saat itu Adi sedang bekerja dan tak tahu menahu maksud dari Pak Aryo, ayah dari Rina, yang memintanya untuk datang ke rumahnya. Dengan alasan ada hal yang sangat penting dan harus segera disampaikan padanya. Hingga akhirnya Adi berkata bahwa ia akan ke rumah Pak Aryo nanti malam, karena ada pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan saat itu. Akhirnya mereka pun sepakat. Tibalah pukul 8 malam, Adi datang ke rumah Pak Aryo. Nampak ada banyak orang di sana. Terparkir juga sebuah sedan mewah di halaman rumah Pak Aryo itu. Adi agak bingung, ada apa dengan semua ini? Hingga pada akhirnya Adi pun mengetuk pintu dan langsung disambut Pak Aryo untuk masuk ke dalam rumahnya.
Nampak di sana ada seorang pria muda yang nampaknya diantar dengan kedua orang tuanya. Adi juga terkejut dengan Rina yang sedang menangis di pangkuan ibunya. Pak Aryo lantas menyuruh Adi untuk tenang terlebih dahulu dan harus ikhlas dengan keputusan yang telah diambil oleh Pak Aryo saat itu. Saat itu, Adi harap-harap cemas. Keringat pun tak sadar mengucur dan kakinya juga nampak gemetar tanpa disadarinya. Barulah di sana Pak Aryo bercerita. Nak Adi, Bapak sangat-sangat memohon maaf sebesar-besarnya. Ini adalah kesalahan Bapak. Namun, saat ini Bapak sudah tidak bisa berbuat banyak. Nak Adi, harus sabar dan Bapak tahu Nak Adi akan kuat. Baru mendengar hal itu, Adi semakin lemas dan hatinya terus bertanya ada apa dengan semua ini. Adi hanya menjawab, ada apa Pak sebenarnya? Dengan nada lemas. Jadi, selama ini Bapak punya hutang yang besar pada Pak Jarmo. Sambil menunjuk pada bapak-bapak yang duduk di sampingnya. Dan Bapak tidak bisa melunasi hutang itu. Jadi saat ini Pak Jarmo akan menggugat Bapak jika Bapak tidak melunasinya. Ucap Pak Aryo dengan nada lembut pada Adi. Memang berapa banyak Pak? Siapa tahu Adi bisa bantu lunasi. Jawab Adi. Cukup besar nak, 500 juta. Ujar Pak Aryo. Kemudian disusul dengan jawaban Adi. Maaf Pak, uang segitu dari mana? Adi mencarinya untuk saat ini. Adi belum bisa bantu Pak. Kemudian Pak Aryo berkata, kamu bisa bantu Di. Saat ini juga. Dengan cara apa Pak? Jawab Adi dengan bingung. Pak Aryo meneruskan bicaranya. Dengan cara, tolong kamu ikhlaskan Rina untuk menikah dengan anak dari Pak Jarmo ini. Bapak, mohon kamu mengerti. Karena dengan hal itu, hutang Bapak saat ini dianggap lunas dan selesai. Semoga kamu bisa menemukan pengganti Rina di luaran sana. Mendengar hal itu, Adi sangat sakit hati karena hal itu. Dan Adi juga tidak bisa berbuat apa-apa saat itu juga. Ia juga memohon pada Pak Jarmo agar memberikan waktu lagi pada Pak Aryo. Dan Adi akan berusaha membantu Pak Aryo. Namun Pak Jarmo tidak bisa memberi waktu lebih lama lagi. Mohon sampaikan juga permintaan maaf Bapak ke orang tua kamu. Ucap Pak Aryo sambil mengelus kepala Adi. Saat itu perasaan Adi sudah tak karuan. Ia hanya keluar dari rumah itu dengan air mata yang menetes. Akhirnya ia pulang dan memberitahu kabar itu pada orang tuanya. Orang tua Adi hanya berkata agar ia sabar menghadapi ujian itu. Dan berdoa agar ia dapat menemukan jodoh yang sebenarnya. Di malam itu Adi hanya bisa merenung sendiri di kamarnya. Ia berusaha menghubungi Rina, namun tak kunjung menerima jawaban dari Rina. Selang 2 hari, ia kembali mencoba menghubungi Rina. Saat itu ada jawaban. Adi menanyakan bagaimana kelanjutan dari hubungan mereka. Ia berencana mengajak Rina untuk kabur dari rumahnya. Namun saat itu Rina tidak setuju karena ia harus menuruti perintah orang tuanya. Di sana Adi mulai kecewa pada Rina. Ditambah lagi, selang beberapa hari Adi mendengar kabar bahwa ternyata Rina bahagia karena dijodohkan dengan Aldo, anak Pak Jarmo. Karena ia lebih mapan daripada Adi. Adi sangat sakit hati karena semua perjuangannya dianggap sebelah mata oleh Rina. Dan Adi pun menanyakan hal itu pada Rina. Dan Rina pun menjawab, sudah Adi, hubungan kita berakhir sampai di sini. Biarkan aku bahagia dengan Aldo. Jawaban itu membuat Adi sangat sakit hati dan kecewa berat. Susah payah keringat perjuangannya dahulu untuk kebahagiaan mereka pupus seketika. Rasa sakit itu membuat Adi untuk berniat menghancurkan hidup Rina dan Aldo. Aldi hanya berkeinginan, jika Rina tak bisa ia dapatkan, maka tak boleh ada seorang pria manapun yang bisa
mendapatkannya. Adi berpikir berbagai macam cara agar pernikahan Rina dan Aldo gagal. Hingga datanglah ia pada seorang dukun yang biasa disebut Guro, yang tinggal di sebuah hutan di gunung. Niatnya itu tidak diketahui siapapun. Ia datang pada Guro untuk meminta bantuannya. Di tengah malam, ia datang pada Mbah Guro di gubuk kecil tempat ia melayani tamu-tamunya. Sesampainya di sana, Guro sedang melakukan ritual. Kepulan asap mengelilingi gubuk yang remang itu. Ia sedikit menunggu Guro menyelesaikan ritualnya dari teras gubuk itu. Hingga pada akhirnya Guro memanggilnya. "Siapa di luar sana? Sini masuk," ucap Guro dari dalam. "Iya, Mbah," jawab Adi sambil masuk menghampiri Guro. Baru saja Adi duduk, Guro langsung berkata, "Sakit hati, mau kau apakan si Rina dan calon suaminya itu?" Adi cukup terkejut karena Mbah Guro nampaknya sudah tahu dengan permasalahan Adi. Padahal ia belum bercerita sama sekali. Akhirnya mereka di sana sedikit berbincang dan pada akhirnya Adi mendapatkan sebuah bantuan dari Mbah Guro. "Ambil pasir ini, taburkan di dekat tempat acara pernikahan akan berlangsung, dan lihatlah keajaiban yang akan terjadi saat acara pernikahan itu berlangsung," ucap Guro sambil memberikan sebuah kantong berisi pasir. "Dan tusuk boneka ini nanti saat kamu melihat kedua pengantin itu jika kamu belum puas," tambahnya sambil memberikan sebuah benda yang dibungkus kain hitam yang menyerupai boneka kecil. Setelah itu Adi pun pamit untuk pulang. Jelang 2 hari sebelum pernikahan Rina dan Aldo, ia terus mengamati keadaan di mana acara itu akan dilangsungkan. Dapur dan tenda pun nampaknya mulai didirikan di pagi hari itu. Ia terus mengamati keadaan di sana untuk menaburkan pasir pemberian dari Mbah Guro. Hingga malam pun tiba, diam-diam Adi mendekati area dapur tempat makanan untuk hajatan itu akan dibuat. Ia lantas menaburkan sebagian pasir itu di sana dan sebagian lagi ia taburkan pada tiang-tiang penyangga tenda dan panggung. Setelah itu ia pergi pulang kembali dan ingin segera tahu apa yang akan terjadi. Singkat cerita, di pagi hari menjelang acara akan berlangsung, diam-diam Adi pergi lagi ke sana. Di sana Adi menemukan orang-orang dapur di sana sedang panik sekaligus kebingungan. Pasalnya, beras yang sudah mereka masak berjam-jam lamanya tak kunjung matang menjadi nasi. Begitu pula dengan masakan lainnya. Padahal, makanan itu akan menjadi hidangan untuk para tamu undangan di sana. Orang-orang di sana semakin panik karena acara tidak lama lagi akan dimulai. Orang-orang di sana terus berusaha agar nasi dan masakan lainnya itu matang. Namun sekeras apapun mereka berusaha dan selama apapun mereka masak, makanan di sana tak kunjung matang. Dari kejauhan, Adi hanya tersenyum melihat kejadian itu dan berkata dalam hatinya, "Sakti juga Mbah Guro ini yang aku mau." Tak lama berselang, acara utama pun akan segera dimulai. Dari kejauhan, Aldo sudah tiba dengan rombongannya. Dengan menaiki mobil mewah, amarah Adi seketika memuncak kembali, namun ia tak mau ambil resiko dengan menghajar Aldo secara langsung. Ia menanti saat-saat yang tepat. Aldo pun disambut untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Tak lama Rina pun muncul dengan menggunakan busana yang cantik dan duduk di samping Aldo yang akan mengucap ijab kabul. Adi sangat ingin dan berhayal bahwa ia yang duduk bersama Rina di sana. Tak lama berselang, ia teringat dengan pasir yang ditabur pada tiang-tiang penyangga panggung dan tenda itu. Tapi kenapa belum ada reaksi? Baru saja ia mengingat hal itu, tiba-tiba satu persatu tiang penyangga itu pun patah dan menimpa orang-orang di sana. Saat itu Adi tersenyum kembali karena ia merasa puas dengan kesaktian Mbah Guro yang bisa membantunya untuk melampiaskan dendamnya. Saat itu suasana menjadi kacau. Akhirnya acara akad nikah dipindahkan ke dalam rumah Rina. Adi kembali
mengamati dari kejauhan. Singkat cerita, saat penghulu mulai menjabat tangan Aldo, Adi kembali mengeluarkan sepasang boneka kecil yang terbungkus dengan kain hitam pemberian dari Mbah Guro. Ia teringat pesan untuk menusuk boneka itu dengan jarum yang ia selipkan di bajunya. Tak pikir panjang, Adi mulai menusuk salah satu boneka itu. Seketika Aldo menjerit kesakitan dari dalam ruangan itu. Bukannya kaget, Adi malah merasa senang dan terus menusuk-nusuk boneka itu sampai Aldo mengguling-gulingkan tubuhnya di lantai seraya kesakitan. Rina pun terlihat histeris karena tak tahu ada apa dengan semua ini. Tiba-tiba saat itu juga teriakan terdengar dari dapur hajatan itu. Usut punya usut, nasi yang tak kunjung matang itu berubah menjadi belatung yang memenuhi penanak nasi itu. Adi pun terus tersenyum di sana dan tak berselang lama ia kembali menusuk boneka lainnya yang diberikan Mbah Guro. Dan seketika Rina berteriak kepanasan. Saat itu sang penghulu di sana berteriak kalau ada seseorang yang ingin membatalkan acara itu dengan menggunakan ilmu hitam. Mendengar hal itu, Adi terkejut dan takut ketahuan bahwa ia adalah pelakunya. Adi melihat penghulu itu membaca sesuatu dan kemudian memukul-mukul tanah. Setelah itu, Adi merasa kesakitan dan kepanasan tanpa sebab. Saking sakit dan panasnya, ia berteriak dengan kencang sehingga penghulu itu tahu kalau Adi lah yang melakukan semua itu. Akhirnya, karena rasa sakit itu Adi tak sadarkan diri. Dan ketika ia sadar, ia sudah berada di balai desa dengan banyak orang di sana dengan menunjukkan wajah marah ke arahnya, seolah akan menghakimi dirinya. Setelah itu, seseorang memukul wajahnya dan setelah itu ia tak ingat apa yang telah terjadi kemudian. Terus dukung Wisata Astral agar cerita-cerita seram lainnya dapat selalu tersaji untuk Anda.